Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita berbahagia dan bersuka cita karena boleh merayakan minggu kedua atau minggu kerahiman ilahi. Saya mau mulai dengan bacaan yang pertama tadi. Bagaimana para rasul bersama jemaat yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya, berkumpul selalu, makan bersama dalam persekutuan. Mereka mengumpulkan makanan dari umat, lalu mereka merayakannya dengan sukacita bersama-sama. Mereka berdoa, mereka mendengarkan sabda Tuhan, dan semakin banyak orang yang percaya. Apalagi mereka mendengar bahwa Yesus, para rasul menyembuhkan banyak orang. Bacaan yang pertama. Lalu bacaan yang kedua. Murid dalam ketakutan. Murid gelisah. Oleh karena itu dia berkumpul di tempat yang tertutup sama sekali karena takut dengan orang Yahudi. Tetapi tiba-tiba Yesus muncul. Lalu Yesus mengatakan, damai bagimu, damai sejahtera bagimu. Tentu murid-murid sangat terkejut, tetapi juga gembira. Karena akhirnya mereka tahu bahwa itu Yesus. Lalu untuk kedua kalinya Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kalian. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Lalu dia menghembuskan Roh Kudus, mengatakan, barang siapa atau kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Tetapi barang siapa yang dosanya tetap kamu tahan, akan tetap bertahan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kerahiman Allah itu maknanya di sini bahwa Allah mengampuni kita dengan cara apa? Dia telah menebus kita dari dosa-dosa kita, dia telah mati di salib, kemudian dia dibangkitkan Allah. Dan itulah kerahiman Allah. Artinya kita menerima pengampunan dari Tuhan. Lalu Bapak, Ibu, saudara-saudari, Petrus itu pada waktu Pentakosta, dia berkhotbah, dia mengajar. Karena apa? Karena dia menyaksikan sendiri bagaimana peristiwa Yesus itu sungguh menggetarkan sekaligus mengharu birukan. Tetapi 30 tahun kemudian, tahun 60 sesudah peristiwa Yesus disalibkan kemudian bangkit, Petrus memiliki jemaat. Dan jemaatnya itu sangat menderita. Karena apa? Dikejar, dibunuh, bahkan disiksa. Oleh karena itu kita mendengar dalam suratnya tadi sangat-sangat jelas. Kamu biarpun disiksa, kamu biarpun tidak melihat Yesus langsung seperti saya, kata Petrus, kamu imanmu lebih kuat, lebih hebat dari emas yang dipanaskan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, surat Petrus menguatkan umat yang waktu itu menderita
sehingga imannya semakin dewasa. Lalu Bapak Ibu, saudara-saudari, sekarang kita boleh mengambil satu hikmah, satu pesan dari bacaan yang kita dengar, dari kerahiman ilahi yang kita rayakan hari ini. Saya mau mengatakan demikian, kerahiman ilahi itu tidak seperti gambar Yesus yang kita lihat memancarkan cahaya dari hatinya. Tetapi kerahiman ilahi itu adalah praktek nyata seperti yang dilakukan oleh jemaat pertama. Mereka bersekutu, mereka berdoa bersama, mereka membagi makanan bersama. Yang memiliki harta lebih mereka bagi untuk yang lain. Berbagi. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi dan mengampuni mereka. Itu kerahiman ilahi. Saya ingin menutup dengan sebuah kisah begini. Ada seorang bapak yang sudah habis-habisan. Anaknya kena narkoba, lalu dia juga pernah ikut judi online. Tanah warisannya habis. Anaknya setiap hari tertentu marah. Akhirnya dia putus asa. Dia mengurung diri. Lalu ada tetangganya, ibu yang sederhana sekali, tidak terlalu kaya, makan juga dia pas-pasan, tetapi bapak tadi selalu melihat tetangganya itu setiap hari membawa bungkusan lalu diberikan kepada orang yang memang membutuhkan, yang tidak sempat makan seperti dia. Lalu bapak itu mengatakan, untuk apa kamu memberi mereka makan? Kamu sendiri kekurangan. Lalu ibu itu mengatakan, saya tidak hanya berbagi, tetapi juga membuat hati saya gembira meskipun saya memberi dari kekurangan saya. Lalu bapak itu kemudian merenung, betul juga. Akhirnya belajar dari pengalaman ibu yang setiap hari dilihatnya. Lama-lama dia tidak ingin mengeluh lagi tentang anaknya, mau narkoba, mau dia sekarang tidak punya apa-apa. Dia ingin bangkit, dia ingin aktif lagi dalam kegiatan apapun. Kegiatan masyarakat, juga ke gereja. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya ingin mengakhiri renungan ini dengan mengatakan demikian. Cara pikir kita, logika kita tentang menyimpan kekayaan itu atau menyimpan harta, mengumpulkan harta supaya kita kaya. Betul? Tapi cara pikir orang beriman, cara pikir Tuhan kita juga Yesus Kristus, kalau kita berani berbagi, kita akan memperoleh kegembiraan paling tidak, kepuasan hati, dan akhirnya hidup yang baru penuh kekuatan. Itulah inti dari kerahiman. Tuhan memberkati.